Kembalinya Raja Serigala. Bab 369 Taisan nomor 1. Tuan Zhou, jangan lakukan ini. Xiao Wuyan segera meraih tangan Zhou Xihua dan menghentikan tindakannya. Zhou Xihua tertegun, lalu ia meletakkan kedua tangannya di bahu Xiao Wuyan, menghela napas dan berkata, awalnya, saya mengatakan bahwa saya memiliki kesempatan untuk membiarkan keluarga Xia memulai kembali pengembangan lahan di Teluk Dongjiao. Karena Nona Xia berkata untuk tidak melakukan ini, maka jangan lakukan itu. Xiao Wuyan tercengang. Maksud Zhou Xihua jelas. Dia akan membantu keluarga Xia memulai kembali pengembangan lahan di Teluk Dongjiao. Saat itu, keluarga Xia menginvestasikan 2 miliar yuan, tetapi tidak ada kejutan sama sekali, dan sebagian besar alasannya adalah karena mereka tidak punya uang. Jika Zhou Xihua membantu, mungkin tanah di Dongjiaoan bisa berhasil dikembangkan. Tahukah Anda, Zhou Xihua punya banyak pengaruh dalam pengembangan real estate di kota Sangjiang. Lagi pula, kakek saya mengatakan di awal, jika keluarga Xia menginvestasikan 100 juta yuan di sebidang tanah itu, keuntungannya paling sedikit 500 juta yuan, yaitu 5 kali lipat. Keluarga Xia berinvestasi 2 miliar yuan pada awalnya, dan jika berhasil akan menjadi 10 miliar yuan. Sayangnya, kapal itu tenggelam ke laut dan tidak ada yang diperoleh. Sekarang ada kesempatan di depannya. Selama dia mematuhi Zhou Xihua, pengembangan tanah Dongjiaoan milik keluarga Xia akan dimulai kembali, dan keuntungan yang akan dia dapatkan saat itu setidaknya puluhan miliar. Pada saat itu, semua krisis keluarga Xia akan terselesaikan, dan dia akan menjadi pahlawan keluarga Xia dan dihormati selama sisa hidupnya. Nasib keluarga Xia ada di tangannya. Selama dia mengangguk, masa depan yang gemilang akan tercapai. Ayah Zhou, kamu salah paham. Bukan itu yang aku maksud. Xia Simo tersipu dan berkata, maksudku, dia masih di dalam sana. Zhou Xihua melirik kepala pelayan dan memberi isyarat padanya untuk pergi. Setelah pria itu pergi, dia menutup pintu. Xiao Wuyan tersipu dan menempelkan tangan Zhou Xihua di dadanya. Ayah Zhou, apapun yang ayah inginkan, terserah. Tangan Zhou Xihua bergerak di sekitar tubuh Xiao Wuyan seperti ikan di perairan yang bermasalah. Setelah beberapa menit, wajah Xiao Wuyan menjadi semakin merah. Dia menggigit bibirnya, seolah-olah dia sedang melawan sesuatu. Ketika tangan Zhou Xihua masuk langsung dan mengenai tubuh naga itu dengan satu serangan. Ah! Tiba-tiba banjir besar datang menerjang. Lalu, terdengar suara anak-anak dipukul. Sangat menyedihkan. 30 menit kemudian, Xiao Wuyan bersandar lemah di dada Zhou Xihua. Dia berkata dengan lemah, Tuan Zhou, saya bisa menandatangani kontraknya. Setelah menandatangani, kita akan bersama-sama mengembangkan lahan tersebut. Tetapi, Xiao Wuyan menundukkan kepalanya dan mulai menangis di dada Zhou Xihua. Ada apa, sayang? Tanya Zhou Xihua lembut. Aku telah diganggu. Kata Xiao Wuyan dengan mata merah. Siapa yang menindasmu? Zhou Xihua memegang rambut hitam Xiao Wuyan dan berkata dengan marah, sambil membanting meja. Xiao Wuyan mencondongkan tubuhnya ke arah Zhou Xihua seperti seekor burung kecil, memeluk lehernya dan berkata dengan lembut, siapa lagi? Chen Fan dan Duan Kun. Chen Fan dan Duan Kun. Zhou Xihua tiba-tiba menegakkan punggungnya, mengepalkan tinjunya, dan bertanya dengan marah. Kau tahu Chen Fan? Xiao Wuyan jelas terkejut dengan reaksi Zhou Xihua. Dia tahu dendam antara Zhou Xihua dan Duan Kun. Dia tahu bahwa Zhou Xihua akan marah ketika berbicara tentang Duan Kun, tetapi dia terkejut bahwa Zhou Xihua begitu marah ketika berbicara tentang Chen Fan. Tentu saja aku tahu. Mata Zhou Xihua dipenuhi amarah, aku tidak hanya tahu, aku juga akan membunuhnya. Apa yang terjadi? Tanya Xiao Wuyan. Dia membunuh sepupuku. Zhou Xihua menceritakan seluruh kisahnya, terutama fakta bahwa Chen Fan dan Duan Kun bekerja sama untuk membunuh Wang Xinlei. Setelah mendengar ini, Xiao Wuyan segera menjadi waspada. Dia juga menceritakan kepada Zhou Xihua seluruh kejadian hari ini. Setelah Zhou Xihua mengatakan itu, keduanya langsung cocok dan langsung memutuskan untuk bekerja sama untuk menghadapi Chen Fan dan Duan Kun. Setelah mendapatkan janji Zhou Xihua, Xiao Wuyan merasa segar kembali. Dia naik ke dahi Zhou Xihua dan menciumnya. Lalu dia cemberut dan berkata, Ayah Zhou, aku punya keinginan lain. Keinginan apa? Tanya Zhou Xihua. Chen Fan membeli rumah di Garden Prosperity. Paman kedua saya dan keluarganya pasti akan mengolok-olok kami dan mengatakan bahwa saya tidak punya rumah dan tidak sebaik mereka. Bagaimana aku bisa menanggung penghinaan seperti ini? Kau harus membantuku, kata Xiao Wuyan dengan genit. Zhou Xihua menepuk dadanya dan berkata, kupikir itu masalah besar. Masalah rumah mudah diatasi. Aku, Zhou Xihua, kekurangan segalanya kecuali rumah. Benarkah? Xiao Wuyan sangat gembira, saya ingin Villa Taisan No. 1. Villa Taisan No. 1. Zhou Xihua tercengang. Villa Taisan bernilai 2 miliar dan merupakan villa seri bunga persik yang ia gunakan untuk melawan Duan Kun. Dia merasa tidak enak karena menghabiskan 2 miliar untuk seorang wanita. Apa? Kamu tidak mau? Xiao Wuyan cemberut. Zhou Xihua menyentuh kepalanya dan berkata, sayang, bukannya aku tidak mau, tapi Taisan No. 1 digunakan untuk melawan bunga persik No. 1 milik Duan Kun, dan aku punya rencana penting di masa depan. Bagaimana kalau begini, kamu tinggal di Taisan No.
Satu dulu, dan aku akan memberikannya kepadamu setelah setahun, bagaimana? Kata Zhou Xihua. Xiao Wuyan tertegun sejenak. Jika dia menolak lagi saat ini, maka pada akhirnya semua usahanya akan sia-sia dan dia tidak akan mendapatkan apapun. Memikirkan hal ini, dia langsung setuju. Bab 370, Anda bertanggung jawab atas konsekuensinya. 3 jam kemudian, Xiao Wuyan keluar dari gedung. Dia telah mengambil alih kontrak untuk pengembangan bersama tanah Dongjiaowan milik keluarga Xia. Bagaimanapun, sebidang tanah itu sangat penting bagi keluarga Xia, dan keberadaannya bahkan lebih penting daripada apapun dalam keluarga Xia. Pada saat yang sama, keluarga Xia tidak mengizinkan siapapun mengambil keuntungan dari sebidang tanah itu. Melihat Xiao Wuyan keluar dengan selamat, semua orang di keluarga Xia menyambutnya dengan senyuman. "Wuyan, kamu baik-baik saja?" tanya Deng Hongjun. Xiao Wuyan tampak sangat gembira. Dia pikir orang gemuk tidak pandai melakukannya, tetapi ternyata itu seperti menembakkan meriam, sangat kuat. Memikirkan hal ini, dia masih dipenuhi dengan senyum puas. "Aku baik-baik saja," jawab Xiao Wuyan. "Bagus, bagus." Deng Hongjun mengangguk. "Wuyan, cepat beritahu aku apa yang Tuan Zhou minta darimu." Deng Hongjun bertanya dengan nada menyelidik. Tentu saja Xiao Wuyan tidak akan memberitahu Zhou Xihua bahwa dia ingin mendukungnya. Dia berkata, Chen Fan bisa mendapatkan Peach Blossom No. 1 karena dia menyelamatkan nyawa Duan Kun. Beberapa hari yang lalu, mereka menembak Duan Kun dan hampir membunuhnya, tetapi dia diselamatkan oleh Chen Fan. Jadi untuk membalasnya, Duan Kun memberikan bunga persik No. 1 kepada Chen Fan. Begitu. Semua orang di keluarga Xia mengangguk, Chen Fan, pecundang itu, sungguh sial. Namun, saya khawatir Duan Kun hampir membalas Chen Fan. Dia memberinya rumah dan membantunya melampiaskan amarahnya. Ketika Duan Kun tidak mendukungnya, saya heran bagaimana Anda, Chen Fan, masih bisa bertindak liar. Xiao Wuyan sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan nada meremehkan, dia tidak akan bisa melompat-lompat selama beberapa hari. Bos Zhou memintaku datang untuk membahas cara menghadapi Chen Fan. Chen Fan menggunakan Duan Kun untuk membunuh sepupu Tuan Zhou. Tuan Zhou sangat marah tentang hal ini dan memutuskan untuk melawan Chen Fan. Namun, untuk menghadapi orang lemah seperti Chen Fan, tidak perlu melakukan semua tindakan, jadi tentu saja dia memberikan tugas ini kepada kita. Apa? Kamu bilang Chen Fan membunuh sepupu Tuan Zhou? Semua orang di keluarga Xia sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa menantu yang tidak berguna akan begitu berani dan lancang membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Xiao Wuyan mengangguk dan berkata, Bos Zhou memerintahkan kita untuk menghancurkan Chen Fan dan anak buahnya dengan cara apapun, dan dia akan bertanggung jawab atas penyesalan kita. Bagus sekali. Deng Hongjun dan yang lainnya tersenyum. Kalau dipikir-pikir lagi apa yang sudah terjadi selama ini, keadaan keluarga Xia semakin memburuk dari hari ke hari karena ulah Chen Fan. Karena Chen Fan, pabrik garmen keluarga Xia diisolasi oleh semua orang. Karena Chen Fan, keluarga Xia diisolasi oleh semua bank. Karena Chen Fan, mereka pergi ke rumah Xiao Wenchang 2 kali untuk bersujud dan meminta maaf. Kalau dipikir-pikir apa yang baru saja terjadi, itu semua karena Chen Fan. Kalau bukan karena Chen Fan, mereka tidak akan dipukuli oleh Yao Yan, tidak akan dipukuli oleh Duan Kun, dan tidak akan diusir dari Garden Shengxi. Semua ini diberikan oleh Chen Fan. Untungnya, mulai saat ini mereka dapat melawan karena mereka memiliki seseorang yang mendukung mereka. Sekelompok orang itu bergegas pulang untuk mempersiapkan taktik mereka. Di dalam mobil, Xiao Wuyan bersandar di kursinya dengan ekspresi lelah di wajahnya. Wuyan, aku membuka hotel, bagaimana kalau kita masuk dan duduk? Tanya Ye Bufan. Xiao Wuyan menatap Ye Bufan dengan lesu. Sebelum bertemu Zhou Xihua, dia selalu duduk bersama Ye Bufan, tidak peduli seberapa lelahnya dia. Namun, sekarang semuanya berbeda. Sekarang, dia adalah wanita kakak tertua. Latar belakang keluarga Zhou Xihua 100 kali lebih kuat dari Ye Bufan. Dia kaya, berkuasa, dan berpengaruh. Orang yang pernah berdiri di tempat tinggi dan memandang semut di bawahnya selalu mempunyai rasa superioritas. Oh, Bufan, aku benar-benar lelah hari ini. Bisakah kita melakukannya lain hari? Kata Xiao Wuyan dengan suara lembut. Meskipun dia telah berhubungan dengan seorang pria kaya, dia tidak akan melepaskan Ye Bufan. Jika dia menemui masalah dalam berurusan dengan Chen Fan, dia akan terlebih dahulu mendesak Ye Bufan untuk maju. Segera, Ye Bufan membawa Xiao Wuyan kembali ke keluarga Xia. Sayang, kembalilah dulu, kita akan saling menghubungi besok. Xiao Wuyan langsung masuk tanpa menoleh ke belakang. Ye Bufan tampak kebingungan saat menatap punggung Xiao Wuyan. Dalam sekejap, dia merasa diabaikan dan merasa sangat tidak nyaman. Melihat ke arah Xiao Wuyan pergi, Ye Bufan membanting kemudi dan berkata, Xiao Wuyan, lebih baik kamu berperilaku baik, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jangan lupa, keluargamu berutang pada Bank Baihua sebesar 20 juta, dan kamu menggunakan sebidang tanah itu sebagai jaminan. Jika kamu membuatku tidak senang, aku bisa langsung meminta bibiku untuk memaksamu membayar kembali pinjaman 20 juta dari Bank Baihua. Jika kamu tidak bisa membayarnya, tanah di Dongjiaowan akan menjadi milikku. Hahaha. Ye Bufan tertawa gila dan ganas. Kamu hanyalah seekor anjing di depan lututku, mengerti?
Aku sudah menyuruhmu pergi ke timur, dan kamu harus pergi ke timur. Saat kamu pergi ke Zhou Xihua hari ini, lebih baik tidak terjadi apa-apa, kalau tidak kamu akan menyesalinya. Setelah berkata demikian, Ye Bufan menginjak pedal gas dan melaju pergi dengan santai. Bab 371 Xiao Wu dipukuli. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya tenang dan Chen Fan kembali menjalani kehidupannya sebagai ayah penuh waktu. Jemput Xiao Xiao dari sekolah dan pergi ke perusahaan Dianyang untuk membimbing Heigu dan yang lainnya. Seperti biasa, Xiao Wenchang mengurung diri di rumah dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukannya. Akibatnya, Lin Xiulan dan Xiao Wenchang terus-menerus bertengkar. Pada saat yang sama, setelah ditampar di wajah oleh Garden Shengxi, keluarga Xiao Wuyan menjadi luar biasa pendiam dan tidak menimbulkan masalah. Zhou Xihua tidak membuat masalah bagi Chen Fan. Semuanya begitu tenang dan damai. Begitu sunyinya hingga sedikit menakutkan. Pada hari ini, hujan turun sangat deras pada malam hari, dan hujan deras itu turun seperti seseorang sedang menuangkan air dengan baskom. Xia Simo menerima berita dari Heigu bahwa saluran pembuangan pabrik garmen Dianyang tersumbat. Xia Simo hendak bangun dan pergi memeriksanya. Chen Fan, melihat hujan lebat di luar, memintanya untuk beristirahat dulu sementara dia pergi memeriksanya. Saat Chen Fan tiba, Heigo dan anak buahnya sudah bekerja membersihkan saluran pembuangan. Chen Fan bergabung dengan mereka. Hujan deras membasahi pakaian mereka. Mereka semua basah kuyup, tetapi mereka semua tersenyum. Setelah 30 menit berusaha, saluran pembuangan berhasil dibersihkan. Beberapa orang duduk di ruang keamanan, makan barbeque dan minum soju. Sangat ceria. Bos, bagaimana caramu melancarkan jurus tinju yang pernah kamu ajarkan kepadaku, yaitu jurus yang menyambar petir dan jurus yang membalas dengan pukulan yang menembus jantung? Saya sangat paham tentang cara memukul dengan petir, tetapi bagaimana cara saya berbalik dan meninju jantungnya? Mengapa setiap kali saya siap berbalik dan meninju jantungnya, saya tidak bisa mendapatkan kembali kekuatannya? Anjing hitam besar itu bertanya dengan serius, dengan mulut penuh daging panggang. Beberapa orang juga memandang Chen Fan dan mengangguk dengan serius. Chen Fan tersenyum dan berkata, apakah kamu merasa bahwa pukulan ini seperti sungai yang mengalir ke timur, yang tidak pernah kembali? Ketika kamu siap untuk berbalik dan menyerang balik, kamu merasa tidak memiliki kekuatan lagi. Anjing hitam dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, benar, begitulah. Begitu pula dengan saya dan beberapa saudara saya. Setelah kami melancarkan pukulan, kami merasa bahwa saat kami membalas, kami tidak memiliki tenaga sama sekali. Bahkan setelah berlatih berkali-kali, pinggang kami akan terasa sangat sakit. Kata Black Dog. Bos, apa yang terjadi? Semua orang bertanya lagi. Sangat mudah, karena Chen Fan tidak menyelesaikan perkataannya. Dia berdiri sambil memegangi perutnya dan berkata, kalian makan dulu. Aku akan ke kamar mandi dan memberitahu kalian saat aku kembali. Baiklah. Si anjing hitam dan yang lainnya mengangkat gelas mereka dan berkata, ayo, saudara-saudara, mari kita minum dan makan dengan enak. Ikuti bos, Anda tidak hanya akan makan enak, tetapi Anda juga akan memiliki kehidupan yang baik. Ya, ayo, minum. Selama beberapa saat, ketujuh orang itu minum dengan sangat gembira. Dan, pada saat ini, sebuah mobil melaju langsung ke Dianyang Group. Cahaya yang menyilaukan bersinar langsung ke ruang keamanan, sangat menyilaukan. Anjing hitam dan yang lainnya yang sedang minum dengan gembira berkata dengan tidak sabar, siapa ini? Sudah larut malam, dan kamu masih ingin minum yang? Xiao Wu, pergi dan lihatlah. Perintah anjing hitam. Oke. Xiao Wu berdiri dan berjalan ke mobil sambil memegang payung. Saudaraku, apakah Anda di sini untuk menemui presiden kita? Presiden kita sedang libur kerja. Datanglah kembali besok jika Anda memiliki sesuatu untuk disampaikan. Namun, orang-orang di dalam mobil menyalakan wiper, dan lampu depan yang menyilaukan menyinari Xiao Wu. Xiao Wu menggaruk kepalanya, berjalan ke kursi pengemudi dan mengetuk jendela. Jendela mobil terbuka dan sebuah wajah muncul di depan Xiao Wu. Lelaki di depannya berusia 30-an, dengan wajah setajam pisau, mata setajam harimau, dan hidung setinggi mulut patung. Yang lebih mengejutkan lagi, ia memiliki bekas luka di wajahnya yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Bekas lukanya sangat besar, sebesar ibu jari, dan tercetak diagonal di wajah pria itu, seperti kelabang, sangat menyeramkan. Ketika Xiao Wu melihat pria ini, dia terkejut, lalu tetap tenang dan bertanya, Tuan, maaf, grup Dianyang tutup. Jika Anda ingin membicarakan bisnis dengan presiden kami, datanglah lagi setelah pukul 8.30 besok. Lurus saja ke arah ini, ada hotel tempat kamu bisa menginap malam ini. Banyak orang datang ke Dianyang untuk mencari kerjasama selama periode ini. Menurut pendapat Xiao Wu, orang ini datang ke Dianyang untuk mencari kerjasama. Hanya saja orang ini agak aneh. Siapa yang datang meminta kerjasama di malam hari seperti ini? Pria itu mendongak dan tatapan matanya yang tajam tertuju pada Xiao Wu. Xiao Wu merasa seolah-olah ada ribuan kelabang merayapi sekujur tubuhnya, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Apakah Chen Fan ada di sini? Tanya pria itu dengan suara serak. Suaranya seperti desiran angin di ventilasi, dengan perasaan hampa dan hampa. Xiao Wu segera menjadi waspada, menatap pria itu dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan?
Pria itu menatap Xiao Wu dengan tatapan tajam dan berkata dengan dingin, aku tidak ingin mendengar omong kosong lagi. Mulai sekarang, kamu hanya punya hak untuk menjawab ya atau tidak. Xiao Wu tertegun sejenak, lalu menepuk jendela dan berkata, siapa kamu? Apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Suara Xiao Wu juga menarik perhatian Heigu dan yang lainnya. Semua orang berhenti minum dan menatap Xiao Wu. Chen Fan, apakah kamu di sini? Ulang pria itu. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lihat dari Chen Fan? Begitu kata-kata itu terucap. Wah! Pintu mobil tiba-tiba terbuka, dan Xiao Wu yang berdiri di samping pintu terlempar 10 meter jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Bab 372 Aku Chen Fan. Wah! Xiao Wu terjatuh dengan keras ke tanah, air pun berceceran di lantai. Engah! Seteguk darah termuntahkan. Saudara Gou, ada seseorang yang membuat masalah. Xiao Wu berteriak kepada orang-orang di ruang keamanan dengan sekuat tenaga. Bajingan, jika kau berani memukulku, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Xiao Wu mengangkat tinjunya dan bergegas menuju pria yang terluka itu. Kau tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Pria berbekas luka itu melirik Xiao Wu yang tengah berlari ke arahnya, mengangkat kaki kanannya dan menendang Xiao Wu menjauh. Ledakan. Xiao Wu tertendang lebih dari 10 meter dan terjatuh dengan keras di depan Hei Gou dan yang lainnya yang baru saja keluar dari ruang keamanan. Xiao Wu. Anjing hitam itu mengangkat Xiao Wu yang sekarat di tanah. Pada saat ini, Xiao Wu memejamkan matanya, menghembuskan napas terakhirnya, dan bisa pingsan kapan saja. Dua tulang dadanya patah dan dia muntah darah. Xiao Wu. 6 orang lainnya dari ruang keamanan berkumpul. Batuk-batuk. Xiao Wu batuk 2 kali dan terbangun dari komanya. Anjing, kakak anjing, aku baik-baik saja. Kata Xiao Wu terputus-putus. Hei Gou tertawa terbahak-bahak. Dia dan kelompok saudara ini sudah seperti saudara. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Wu, dia akan menyalahkan dirinya sendiri sampai mati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Si anjing hitam memeluk Xiao Wu dengan erat. Wah mantap. Di tengah hujan, suara langkah kaki yang tumpul dan kuat terdengar. Pria penuh bekas luka itu mendatangi anjing hitam dan yang lainnya. Si anjing hitam melirik lelaki yang penuh luka itu dan berkata dengan dingin, Xiao Wu, istirahatlah dulu dan lihat bagaimana aku akan membalaskan dendamu. Saudaraku, hati-hatilah, orang ini sangat kuat. Kata Xiao Wu. Pukul saja adikku. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku akan membuatnya kehilangan sebagian kulitnya. Gego berdiri, dengan tatapan membunuh, dan berjalan menuju pria yang terluka itu selangkah demi selangkah. Apakah kau memukul saudaraku? Tanya Black Dog dengan dingin. Apakah ada orang lain di sini selain aku? Tanya lelaki berbekas luka itu sambil melipat tangannya. Wah, sombong sekali kamu. Kalau kamu pukul adikku, kamu pasti mati. Terima saja pukulanku. Anjing hitam itu tidak berkata apa-apa lagi dan langsung meninju lelaki berbekas luka itu. Pria yang penuh bekas luka itu menyipitkan matanya dan menatap tinju Black Dog, tinju perang. Benar saja, saya rasa saya datang ke tempat yang tepat. Kau cukup pintar untuk tahu bahwa ini adalah pukulan pertarungan. Pukulan anjing hitam itu sangat dekat. Pria yang penuh bekas luka itu mengangkat mulutnya sedikit dan meninju ke arah tinju anjing hitam itu. Ledakan. Dua tinju saling beradu. Patah. Terdengar suara dentuman yang tumpul. Ledakan. Anjing hitam itu terbang mundur lebih dari 10 meter, tetapi pria dengan bekas luka itu tidak bergerak sama sekali. Tangan kanan Heigu gemetar, dan rasa sakit yang hebat membuatnya ingin membenturkan kepalanya ke tangan itu dan mati. Lelaki di depannya itu sangat kuat, begitu kuatnya hingga ia merasa tercekik. Tabrakan pukulannya seperti telur yang menghantam batu, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Terlebih lagi, pria yang terluka itu juga menggunakan tinju perang. Kok kamu bisa bertarung pakai tinju? Black Dog bertanya dengan tidak percaya. Tinju tempur diajarkan kepada mereka oleh Chen Fan, dan pria di depannya juga mengetahuinya. Terlebih lagi, tinju pria ini jelas berkali-kali lipat lebih kuat dari mereka. Tinjunya begitu halus dan lembut, dan kekuatannya hampir sepenuhnya dikeluarkan, hampir sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Bahkan pukulan pertarungan pria ini hampir sama kuatnya dengan Chen Fan, tidak ada celah sama sekali. Bajingan, beraninya kau menyerang saudara Gou. Saudara-saudara, serang bersama-sama. Ketika kelima orang lainnya melihat saudara anjing hitam dipukuli, mereka memutuskan untuk bersatu dan menangani orang yang mempunyai bekas luka itu. Berhenti. Kata si anjing hitam kepada kelima saudaranya sambil menahan rasa sakit yang amat sangat. Saudara Gou, kita berlima dan dia hanya satu. Kita pasti bisa mengalahkannya dengan mengalahkannya, kata salah satu dari 5 orang itu. Minggir. Si anjing hitam menghampiri mereka, menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya, mundurlah. Orang ini tidak sederhana. Jika aku tidak salah, dia seharusnya berada di level yang sama dengan bos. Apa? Kelima orang itu sangat terkejut. Kekuatan orang ini sebenarnya setingkat dengan bosnya. Kekuatan Chen Fan sudah cukup untuk menggerakkan lonceng besar di Hunggar Gym. Dia adalah orang pertama di kota Sanjiang dalam 20 tahun terakhir. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh siapapun, dan pria di depannya memiliki kekuatan yang sama dengan bosnya.
Ini sungguh tidak dapat dipercaya dan mengejutkan. Kakak Gou, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kelima orang itu saling memandang. Jika dia benar-benar mencapai level bos, maka mereka bukanlah tandingan orang ini. Jaga baik-baik Xiao Wu, aku akan mengurusnya. Kata anjing hitam itu sambil menggertakkan giginya. Dia dibesarkan oleh Chen Fan dan dia tidak boleh mempermalukan Chen Fan. Kakak Gou, kamu tidak bisa mengalahkannya. Kata kelima orang itu dengan khawatir. Kita harus berjuang meskipun kita tidak bisa menang. Kita dibesarkan oleh bos dan kita tidak bisa mempermalukannya. Setelah berkata demikian, dia mengepalkan tinjunya meskipun kesakitan, lalu berjalan mendekati lelaki yang penuh bekas luka itu dan berkata, datang lagi. Lelaki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, nyahlah, kau bukan tandinganku. Mangsaku hari ini hanya Chen Fan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Anjing hitam itu menyipitkan matanya, dan benar saja, pria ini datang untuk menimbulkan masalah bagi bosnya. Jangan bicara omong kosong lagi, aku Chen Fan. Kalau ada masalah, datang saja padaku. Si anjing hitam langsung menghadap lelaki berbekas luka itu. Suaranya nyaring, kuat, dan agung. Bersambung.